Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Maharani dengan NIM 22210141005 dari Prodi Sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari MBKM Sejarah Seni Rupa Barat. Tema yang saya pilih yaitu terkait salah satu tokoh seniman barat, yaitu Pablo Picasso. Pablo Picasso. Pablo Picasso adalah seniman asal Spanyol yang lahir pada 25 Oktober 1881 di Malaga. Sebagai tokoh besar dalam sejarah seni abad ke-20, ia dikenal sebagai pelukis, pematung, pembuat grafis, seniman keramik, dan penulis yang sangat produktif. Dengan perjalanan seninya yang kaya inovasi dan eksplorasi berbagai gaya, Picasso menjadi pelopor perkembangan seni modern, terutama melalui gerakan kubisme yang ia kembangkan bersama George Braque. Tahun awal 1881 hingga 1900. Pada masa mudanya, Picasso menunjukkan ketertarikan besar terhadap seni. Ia mulai belajar teknik seni dasar dari ayahnya dan menunjukkan bakat luar biasa dalam menggambar dan melukis. Pendidikan seninya dimulai di Barcelona, lalu berlanjut ke Real Academia de Bellas Artes de San Fernando di Madrid. Pada periode ini, karya-karyanya mengedepankan potret dan landscape yang memperlihatkan pengaruh naturalisme dan simbolisme. Periode biru 1901 hingga 1904. Antara tahun 1901 hingga 1904, Picasso memasuki fase yang dikenal sebagai periode biru. Pada periode ini, lukisan-lukisannya didominasi oleh warna biru dan menggambarkan suasana melankolis yang terinspirasi oleh depresi yang ia alami setelah kematian temannya. Beberapa subjek utama pada periode ini termasuk kebutaan, kemiskinan, dan perempuan telanjang. Salah satu karya terkenalnya dari periode ini adalah The Old Guitars, 1903. Periode Mawar 1904 hingga 1906. Pada tahun 1904 hingga 1906, Picasso beralih ke periode Mawar, di mana nuansa merah muda dan mawar mendominasi karyanya, memberi kesan lebih hangat dan penuh kehidupan dibanding periode sebelumnya. Tema seperti Harley Quinn, badut, dan memain sirkus sering muncul dalam karya-karyanya pada periode ini. Salah satunya adalah lukisan terkenal Boy with a Pipe. Karya-karya dalam periode Mawar menunjukkan perubahan suasana hati dan pendekatan artistik Picasso yang lebih cerah. Pengaruh Afrika 1907 hingga 1909. Pada periode seni Afrika dan primitivisme 1907 hingga 1909, Picasso menciptakan karya terkenal Les Domiciles de Avignon yang kontroversial. Terinspirasi oleh seni dan topeng Afrika yang dilihatnya di Palais de Trocadero, serta koleksi topeng milik Henri Matisse. Picasso menghadirkan unsur seni Afrika dalam karyanya. Ironisnya, Matisse justru menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap lukisan tersebut. Kubisme analitik 1907 hingga 1912. Picasso bersama George Braque memulai gerakan kubisme menciptakan karya dengan palet warna tanah yang menggambarkan objek-objek dalam bentuk geometris. Kekasihnya, Fernande Oliver, menjadi inspirasi dalam banyak karyanya, termasuk Head of a Woman Fernande. Hubungan mereka penuh konflik dan berakhir pada 1912. Kubisme sintetis 1912 hingga 1919. Picasso memperkenalkan kolase dalam gaya kubisme dan mulai memasukkan bentuk manusia dalam lukisannya, seperti pada Girl with a Mandolin dan Majoli. Selama Perang Dunia I, ia tetap tinggal di studionya di Paris. Hubungannya dengan Eva Guel berakhir setelah kematiannya pada 1915, dan setelah beberapa hubungan singkat, Picasso menikahi Olga Kovaleva pada 1918. Mereka memiliki seorang putra, namun tetap menikah hanya dalam nama hingga kematian Olga pada 1955. Neoklasikisme dan Surrealisme 1919 hingga 1929. Picasso kembali ke gaya klasik yang lebih realistis setelah kunjungan pertamanya ke Italia dan berakhirnya Perang Dunia I.
Namun, ia juga bereksperimen dengan gaya surrealisme, seperti yang terlihat pada Three Dancer 1925. Hubungan romantisnya dengan Marie-Thérèse Walter pada akhir 1920-an menjadi inspirasi dalam banyak karyanya, termasuk Fuller Suite, serangkaian 100 lukisan neoklasik. Tahun-tahun akhir 1940 hingga 1973. Selama masa Perang Dunia II, meskipun Paris berada di bawah pendudukan Jerman, Picasso tetap berkarya, menghasilkan lukisan, patung, dan puisi. Karya terkenalnya, Guernica, adalah simbol kekejaman perang yang menggambarkan kekerasan perang saudara Spanyol. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Picasso menikahi Jacques Willy Roque yang menjadi inspirasi untuk menjadi potret dirinya. Hingga akhir hayatnya, pada tahun 1973, Picasso terus berkarya dengan berbagai gaya, mencerminkan perpaduan dari seluruh gaya seninya sebelumnya. Pengaruh Picasso terhadap seni. Picasso adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam seni abad ke-20, memadukan berbagai gaya untuk menciptakan karya inovatif. Ia menjadi kekuatan utama dalam pengembangan kubisme dan mengangkat kolase menjadi seni rupa. Dengan keberanian untuk mengikuti visual tanpa terikat oleh norma, Picasso menciptakan warisan abadi. Di mata publik, ia adalah personifikasi kejeniusan seni modern dan menjadi ikon yang mewakili semangat artistik zamannya.